Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Mari kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang pada minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa metode ijtihad untuk dapat diaplikasikan terhadap perkara-perkara baru dalam kajian hukum keluarga Islam. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang aplikasi maqasidus syariah dalam kajian hukum keluarga Islam. Maqasidus syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu dalam bentuk idhofah, yaitu maqasid dan asyariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maksud, yang berarti adalah tujuan atau maksud itu sendiri. Sedangkan syariah yaitu jalan yang lurus atau jalan menuju mata air, atau hukum Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bentuk ibadah, muamalah maupun akhlak. Sedangkan maqasidus syariah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh syariah atau syariah Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, yang dalam hal ini kerap kali kita mendengar istilah lijalbil masoleh walidaf'il mafasid, yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak bentuk-bentuk kemudaratan. Dalam kehidupan manusia, manusia itu membutuhkan suatu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier untuk memenuhi suatu hajatnya dalam beribadah dan menjalankan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa usul fikih kerap kita kenal dengan istilah daruriyah, hajiyah maupun tahsiniyah. Terus kemudian kita akan berbicara tentang implementasi atau aplikasi maqasidus syariah dalam menyikapi perkara, yaitu rokok. Misalnya hukum merokok. Di sini ada 6 asas yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk menganalisis. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Bahwa agama melarang perbuatan zalim, dan merokok itu sebenarnya adalah perbuatan zalim. Zalim pada diri kita dan zalim juga pada Allah Subhanahu wa taala serta kepada orang lain. Kenapa? Karena rokok itu berbahan dari bahan yang berbahaya dan akan menimbulkan kemudaratan, yang dalam suatu kaidah dikatakan la dororo wala diroro. Janganlah menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifdzun nafas, bahwa merokok itu akan menyakiti, akan menjadikan orang sakit dan akan membuat orang yaitu merasakan yaitu sakit, dan itu adalah perlu dijaga dalam konteks yaitu maqasidus syariah. Terus yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Artinya orang yang hebat akalnya, orang yang sehat akalnya akan senantiasa mengikuti ridha Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Kemudian selanjutnya adalah hifdzun nasl atau menjaga nasab, bahwa ancaman rokok akan menjadikan orang sakit dan akan mengancam keluarga dan mengancam yaitu anak dan istrinya. Kemudian dalam tahapan selanjutnya yaitu hifdzul mal atau menjaga harta, bahwa ketika orang sakit karena rokok akan disebabkan oleh itu, kemudian akan menghabiskan hartanya untuk berobat, untuk ke rumah sakit, untuk membeli obat dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, bahwa rokok akan memberikan pencemaran dan akan merusak pada lingkungan kita. Itulah sebuah proses dalam analisis yaitu maqasidus syariah, aplikasi maqasidus syariah terhadap yaitu perkara rokok atau menyikapi suatu perkara rokok, dan kemudian akan mengambil suatu istinbat hukum bahwa rokok itu hukumnya makruh karena rokok itu berasal dari suatu yang makruh, sesuatu yang mubadzir, sesuatu bahan dari bahan yaitu tembakau dan cengkeh yang kemudian dibakar akan merusak pada diri seseorang dan akan mencemari pada lingkungan. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Dalam suatu kaidah dikatakan bahwa menjauhkan sesuatu
yang berbahaya lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemaslahatan, maka akan kita dapatkan yaitu fikih rokok, yaitu hukum tentang rokok itu sendiri. Semoga materi kita bermanfaat pada pagi hari ini, dan mari kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.